Di sini kita akan belajar menentukan resultan vektor dengan aturan rumus sinus nih. Nah, rumus sinus ini biasanya digunakan pada dua vektor yang nanti akan membentuk seperti ini, teman-teman. Di sini ada vektor A, di sini juga ada vektor B membentuk sudut theta ya. Jadi theta ini itu dari sini ke sini. Nah, ini theta namanya, sudut antara dua vektor. Di sini vektor A dan B. Terus nanti resultannya itu kalau digambar itu adalah yang antara A dengan B itu adalah yang anak panah biru. Ini adalah vektor resultannya. Nah, biasanya di sini itu aturan sinus sering digunakan untuk menentukan sudut yang dibentuk vektor ketika besar vektornya sudah diketahui. Jadi kalau nanti diketahui A, B, dan vektor resultannya, nanti aturan sinus ini digunakan untuk mencari sudut. Nah, sudut apa nih? Kalau sudut dua vektor biasanya di soal tuh ada ya, teman-teman ya. Nah, nanti mungkin yang sering dicari adalah sudut yang dibentuk antara salah satu vektor dengan vektor resultannya. Contohnya nih, di sini vektor A dengan vektor resultannya, dia akan membentuk sudut namanya beta. Ini ya, beta. Nah, terus antara vektor B dengan vektor resultannya dia akan membentuk sudut alfa. Nah, persamaan yang dipakai nanti A per sin alfa. Lihat nih, A-nya di sini, pernya itu, sinnya itu adalah sudut di seberangnya yaitu alfa. Sama dengan B per sin beta, betanya itu yang di sini ya, seberangnya, dan sama dengan R per sin theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal aja nih. Di sini ada dua vektor A besarnya 4 meter, B besarnya 8 meter. Keduanya membentuk sudut 53 derajat. Jika besar resultan vektornya 12,8 meter, besar sudut yang dibentuk antara resultan vektor dengan vektor A adalah jika digambar, kurang lebih kita gambarkan seperti ini dulu. Wah, ini langsung ada persamaannya nih. Nah, bentar, ini ada vektor A itu besarnya tadi katanya 4 meter. Vektor B itu besarnya 8 meter. Sudut antara dua vektor, berarti ini theta ya. Ini kan kedua vektor membentuk sudut. Nah, tetanya yang ini itu 53. Kita tulis aja di sini tetanya sama dengan 53 derajat. Terus, vektor resultannya itu membentuk besarnya itu 12,8 meter. Yang ditanyakan adalah besar sudut yang dibentuk antara resultan besar Yang ditanyakan adalah besar sudut yang dibentuk antara resultan vektor dengan vektor A. Resultan vektor yang garis biru dengan vektor A. Berarti nanti yang ditanya adalah beta ya. A dengan vektor dengan resultan vektor yang ditanya adalah beta. Di sini yang ditanyakan beta. Dari persamaan aturan sinus ini, kalau untuk mencari beta, berarti kan karena tetanya udah ditemukan, berarti pakainya yang ini aja ya, yang aku kotain. Wih, kotaknya warna merah aja biar jelas. Kenapa kok pakai yang aku kotain warna merah? Karena B-nya di sini udah diketahui, R-nya udah diketahui, sin tetanya juga udah diketahui nih. Kan mau nyari beta. Jadi kalau pakai alfa nanti susah karena alfanya juga nggak diketahui. Makanya pakainya yang saya kotain merah. Kita tulis nih, B per sin beta sama dengan R per sin theta. B-nya tadi udah diketahui besarnya 8 per sin beta yang akan dicari. Sama dengan R-nya itu adalah 12,8 per sin. Nah, tetanya tadi udah ketahuan yaitu 53. Kalau dikali silang itu akan menghasilkan sin beta sama dengan, ini kali silang ke sini berarti kan 8 dikali sin 53 dibagi dengan 12,8. Saya lanjutkan di samping ya. Ini sin beta sama dengan sin 53 berapa nih? Sin 53 itu adalah 0,8 ya, dibagi 12,8. Di sini sin beta sama dengan 8 kali 0,8, 6,4 per 12,8.
8. Ini bisa disederhanakan kan ya, 6,4 sama 12,8. Sederhanakan berarti setengah ya. Nah, kita kan mau nyari beta. Nilai sudut berapa yang nilai sudut sin berapa yang hasilnya setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? 30 derajat ya. 30 derajat. Jadi sudut beta atau sudut yang dibentuk antara vektor A dengan resultan itu besarnya adalah 30 derajat teman-teman. Ini 30 derajat. Nah, nanti kalau yang ditanyakan alfanya gimana? Ada pertanyaan lanjutkan. Sudut yang dibentuk antara vektor B dengan vektor resultan, ya udah tadi kan totalnya 53 nih antara A dan B. Ini 30, berarti sisanya adalah 23 derajat. Gitu ya. Nah, ada contoh satu soal lagi. Di sini terdapat dua vektor A sama ya tadi 4 meter, B 8 meter. Keduanya membentuk 53 jika besar sudut yang dibentuk antara vektor A dan resultan vektor 30 derajat. Nah, yang berbeda itu di sini yang diketahui itu sudutnya semua. Jadi kalau digambarin nih tetanya, ini kan kedua vektor membentuk 53 derajat. Ini tetanya ini 53 derajat. Teta sama dengan 53 derajat. Terus di sini sudut yang dibentuk antara vektor A dan resultan vektor. Vektor A dengan resultan vektor, berarti beta ya yang diketahui ya. Nih, beta itu sama dengan 30 derajat. Terus yang ditanyakan apa? Besar resultan vektor A tambah vektor B atau vektor A dan B. Berarti yang ditanyakan adalah besarnya R. Nah, ini karena di sini yang diketahui juga beta lagi, berarti kita pakainya persamaan yang ini. Nah, kita masukkan persamaannya nih teman-teman. Berarti B per sin beta sama dengan R per sin theta. B-nya tadi nilainya 8. Terus sin betanya tadi 30 ya, sama dengan R-nya yang dicari per sin tetanya tadi 53. 8 sin 30 nilainya adalah setengah ya, sama dengan R sin 53 nilainya adalah 0,8. Kita pindah 0,8-nya jadinya 8 dibagi setengah dikali 0,8 sama dengan R gini ya. 8 kali biar lebih enak R-nya saya tulis di sini sama dengan 8 kali 0,8 adalah 6,4 dibagi setengah. Oke, kira-kira 6,4 dibagi setengah berapa? Sama aja 6,4 kali 2 ya. Hasilnya adalah 12,8 karena tadi di sini meter berarti satuannya meter. Nah, inilah contoh dari mencari resultan vektor atau sudut yang dibentuk pada vektor menggunakan aturan rumus sinus.